Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Shalom anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah pagi. Amen. Tentu Bapak Ibu rindu ya dengan teman seiman di tempat ini. Saya pun demikian. Apalagi Tuhan kita pasti rindu kok sekali ingin melihat anak-anaknya datang kepada Dia. Amen. Untuk apa? Untuk menyembah Dia. Karena memang hanya Dia yang layak kita tinggikan. Hanya Dia yang layak kita sembah. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Yesus Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku.
Kami percaya Tuhan, ku percaya. kami aman di dalam Ku aman dalammu. harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Yesus, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku Tuhan, harapanku hanya di dalam-Mu ya Yesus. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya Kaulah sumber pengharapan kami, Kaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Mari sembah Dia, Yesus. Hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Kau Allah kami yang tak pernah gagal. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Pengharapan kami tidak sia-sia di dalam Engkau. Engkau Allah kami yang berkuasa dalam hidup kami. Maka pagi ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersujud menyembah Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih untuk banyak berkat yang boleh kami dapatkan Tuhan. Kami berhasil dalam studi kami. Kami berhasil dalam pekerjaan kami. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang dalam pergumulan Tuhan lepaskan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau datang dengan segenap hati kami, meninggikan-Mu Tuhan, menyembah-Mu ya Tuhan. Lawat setiap kami yang hadir saat ini, yang datang dengan penuh kerinduan, bahkan mungkin datang dengan hancur hati Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, sebab hanya Engkau pengharapan kami. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku
menjadi gembala kita. Yes. Dan kita akan terus mau berjalan bersama Dia. Amin. Apapun yang kita hadapi sekarang ini, kita akan terus tetap setia untuk mengikuti Dia. Karena janjinya ya dan amin. Amin. Haleluya. Ku mau berjalan bersamamu Tuhan, dengan juru selamat. Yes. Haleluya. Mau berjalan dengan juru selamatku Di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri surga. Ikut Tuhan Yesus, ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana kita akan terus tetap mengikuti Dia. Apapun yang kita hadapi, walaupun kelam, walaupun di badai. Haleluya. Mau berjalan dengan juru selamatku, Amin. di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, Amin. bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, Ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga, ya kemana juga, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu, setelah kita diberi kuasa, karena kita berjalan bersama Dia, maka kuasa itu akan berguna untuk menghancurkan musuh kita. Kita akan berjalan dan mengalahkan musuh kita, apapun yang kita hadapi. Ya, kita akan angkat pujian ini. Kita diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa Pakai kuasa dari Raja Mulia,
Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya beri kesempatan lebih dulu saling memberikan salam kanan dan kiri. Iya. Ya, Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan menikmati kasih anugerah Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh Pak Mora. Kita mau mengingat kebaikan demi kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Dia sudah mati bagi kita. Sebagai bukti kemenangannya atas maut, dia sudah bangkit. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tetap menyertai kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap beserta dengan kita. Kita angkat pujian. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Sekalipun ku berjalan
Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini boleh kami nikmati bersama firman-Mu Tuhan. Kami terus memuji nama-Mu. Kami punya sentuhan daripada Tuhan, pribadi lepas pribadi. Supaya kami pulang nanti, kami boleh bawa pesan-Mu Tuhan. Jadi dasar-dasar firman bagi hidup kami Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus semuanya. Tolong hamba-Mu, tolong jemaat-Mu semua Tuhan. Kuasai ruangan ini, sekitar tanah yang ada di sekeliling kami. Biar frekuensinya adalah frekuensi sorgawi. Kami menolak segala frekuensi yang bukan berasal dari Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan adik-adik ke depan. Mari kita berdoa buat adik-adik kita. Mari kita doa ya Dek ya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik ini Tuhan. Peliharakan hidupnya, peliharakan mata rohaninya, pendengaran akan firman-Mu semuanya Tuhan. Bagian daripada tubuh-tubuhnya Tuhan, merespon kehadiran-Mu Tuhan. Jamah setiap anak ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah pelayan-pelayan yang Kau tugaskan untuk melayani mereka ya Roh Kudus. Jagai mereka Tuhan, sampai besar nanti mereka mengerti siapa Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya sebelum bawa firman, judulnya adalah berjalan bersama Yesus Kristus ya. Ada hal ini. Saya mau bagikan bagaimana perjalanan saya dengan Tuhan. Karena saya coba bangun hari lepas hari. Ada 3 hal, ada 3 cerita pendek yang saya mau ceritakan. Bagaimana Tuhan Yesus adalah menjadi partner hidup saya. Dialah Allah yang besar yang menyelamatkan saya. Dia sangat bermakna hidup saya sehingga pada waktu perjalanan hidup saya, hidup ini kan nggak selalu mulus nih. Saya mau cerita di sini hidup yang penuh pergumulan gitu ya. Bagaimana Tuhan menolong. Pertama Sabtu minggu lalu saya berencana ke Kudus naik motor. Ya. Di dalam perjalanan itu karena saya nggak lewat jalan besar, jalan Pantura, saya lewat potong jalan, arah jalan ke Purwodadi itu belok ke kiri, nanti keluarnya di Pasar Buyaran Demak. Motor itu selalu kadang lampu instrumennya menyala yang menandakan bahwa listriknya terputus gitu. Terus dia jalan lagi sampai Demak. Di dalam perjalanan itu saya udah bilang, Tuhan tolong gitu ya. Saya mau ketemu teman reunian dengan anak buah saya gitu. Karena dulu saya bekerja di Kudus. Itu berulang-ulang. Enggak sekali 2 kali. Ada di batin, sudah kamu pulang aja daripada nanti repot. Pulangnya nanti gimana kalau mau di jalan. Memang saya masuk ke jalan yang enggak jalan umum. Kalau Pantura kan mungkin gampang, lurus aja, mungkin banyak pertolongan gitu dari teman. Tapi di Demak ada teman dari mana ya, nggak ada. Nah, saya jalan terus sampai di Demak, kota Demak. Yang satu ada jalan lingkar Demak, yang ini ke kota. Nah, saya masuk jalur yang kecil itu ya. Motor saya mati dan tidak bisa dikontak. Waduh, jadi Tuhan itu sudah kasih kesan-kesan ya, bawa alat-alat. Saya bilang, nggak usah bawa orang. Saya yakin motor saya rawat kok gitu ya. Kedua, tapi saya terus, nggak usah. Akhirnya saya mogok. Lalu saya berhenti duduk, saya merenung. Tuhan, iya ya saya nggak nurut dengan isi hati saya. Nggak bawa alat, tadi udah disuruh pulang.
Jadi motor saya dikontak, kok nggak hidup gitu ya. Lalu saya merenung, tunggu, nggak panik. Saya pelajarannya di situ tenang aja dengan Tuhan tuh ternyata harus tenang gitu. Saya ngobrol, terus saya telepon teman saya, mungkin dia berespon, oh ya bang, saya akan segera datang menolong. Ternyata temannya ada keperluan juga, jadi nggak bisa nolong saya. Telepon yang satu lagi, udah bang, naik telepon Grab, nanti pakai tali rafia didorong sampai Semarang. Apa safety? Tak pikir itu kan enggak juga ya. Terus gimana Tuhan? Ya udah saya cari bengkel. Ternyata ada bengkel Honda, motor saya Yamaha. Di dekat belokan yang ke Kudus sama ke arah kota. Itu adanya Honda sama toko aki, Shop and Drive. Tuhan, waduh, kemana ya nyarinya ya? Saya cari bengkel Yamaha, ada 1,5 kiloan gitu. Saudara bayangin bawa motor NMAX yang berat itu, saya jalan kaki, ya kemeng gitu ya. Tapi saya, ya udah Tuhan, ya udah saya coba aja. Tujuannya ke Kudus mungkin akan dibatalkan karena udah capek atau mungkin udah terlambat gitu ya. Baru kira-kira jalan 150 meter lah gitu ya. Sebelum lampu merah yang kalau kita mau masuk kota Demak itu dari yang satu lingkar Demak gitu ya. Ada orang dari belakang bilang, Pak, pakai bahasa Jawa, saya surung motornya. Loh, ini orangnya saya nggak kenal ya. Saya orangnya sekarang ini kan susah. Ini orang bener baik atau enggak kan suka. Oh enggak mas, saya mau ke sana. Enggak apa-apa Pak, saya surung. Akhirnya, wah Tuhan, Engkau seperti ngirim malaikat untuk nyuruh motor saya sejauh 1,5 kilometer itu jauh. Saudara, NMAX itu bongsor ya. Itu saya jalan 1 meter lebih aja udah nggak enak, tangannya pegel gitu ya. Kan bannya kecil, besar gitu ya. Lalu saya merenung, Tuhan hebat sekali ya Tuhan untuk kirimkan bantuannya gitu ya. Sampai di bengkel Yamaha yang dekat bundaran masjid Demak gitu ya. Di situ ada bengkel. Terus dia bilang, Pak, Mas terima kasih ya. Terus dia pergi. Saya sampai sekarang kan nggak tahu siapa orangnya gitu ya. Jadi saya hanya melihat, oh kalau dengan Tuhan itu ternyata harus tenang. Tenang, coba tenang. Saya duduk di bawah pohon tenang. Tuhan kirimkan penolongnya, betul nggak? Nggak tahu saudara pernah ngalami seperti itu atau enggak saya bisa di situ. Jadi sama Tuhannya itu adalah selalu ngobrol gitu. Gimana Tuhan, gimana Tuhan, gimana Tuhan. Selalu ngobrol sama dia. Sampai di bengkel itu di kontaknya dihidupin, nyala. Loh, kok nyala ya? Harusnya kalau nyala kan saya bisa ke bengkelnya cepet gitu kan. Udah tahu ada indikasi suka mati, suka hidup gitu ya. Tapi waktu dibentuk nyala. Wah ini mungkin ini kelistrikannya nggak bagus Pak. Akhirnya diperbaiki. Ternyata benar kelistrikannya nggak bagus. Sebelumnya saya habis bongkar pasang lampu gitu ya. Saya melanggar SOP saya sendiri. Saya pikir kita kan suka gini, rapopo gitu. Ternyata kalau melanggar SOP ya jangan gitu ya. Kalau saya itu adalah melanggarnya apa? Kabel itu harus disolder, saya nggak solder. Betul Mas Yohanes, mana Mas Yohanes? Saya hanya jepit sama tang aja, saya yakin kunnya itu berjalan. Ternyata enggak saudara. Ya. Jadi itu yang pertama, satu yang saya dapat, pertama jangan panik, selalu ngobrol sama Tuhan. Yang kedua, semalam itu saya bangun jam 2, jam 3, jam 4. Gak nyaman tidurnya. Sekarang agak ngantuk juga ya gitu ya. Tadi dikasih teh sama Tante Odit, seger lagi gitu ya. Jadi lalu saya ngobrol sama Tuhan. Sebelumnya ya ngobrol gitu. Karena ibu saya sakit dan ada di opname. Umur 91 tahun. Ibu saya tuh dekat sama saya, jadi sebagai anak paling besar, hubungan batinnya tuh lebih rapat gitu. Dia sakit, dia telepon. Pertama, dia sakit batuk yang gak berhenti-berhenti.
obatnya sampai diganti-ganti sama saya. Akhirnya dapat obat dari dokter lain, berhenti tapi terus batuk. Kalau batuk tuh mama capek, bisa bayangin. Terus kasih foto sepuh 91 tahun yang capek itu kan nggak nyaman buat saya. Ke Bandung itu kan jauh gitu, bukan sebentar gitu ya. Akhirnya dibawalah ke IGD dan langsung masuk rumah sakit. Terus dia selalu WA saya, mama tadi dokternya nggak ngasih tahu sakit apa. Dia batuk dikasih. Tadi saya ngobrol sama Mas Didi, ada namanya apa ya alatnya tuh, dia obatnya itu ada di asap. Wah, jadi saya bangun berdoa tengking, berdoa lagi, doain saudara saya. Jadi di tahun-tahun ini ada keluarga-keluarga yang mengalami sakit. Ada yang cancer. Ya. Kan kita jauh nih nggak bisa ke sana terus pulang gitu kan, nggak bisa ya. Jadi berat ya, sampai berat kepala ini gitu ya. Nah malam berdoa, terus Tuhan saya mau tidur, Tuhan saya capek. Terus bisa tidur bangun lagi sampai gitu ya berapa kali. Terus saya lihat pagi-pagi waktu saya mau datang ke sini ada WA, mama diagnosanya paru-parunya bagus, gini, sehat lah gitu ya. Aduh, tenang. Karena saya kan harus bawa firman di sini. Karena selalu bawa firman sini, selalu punya alasan, saya nggak bisa mas. Udah berapa kali ya, benar ya, Pak Om At ya, saya selalu bilang, pendeta di sini itu baik-baik, nggak apa-apa bang. Mereka sayang sama saya ya, bisa ditalangi, tapi saya nggak mau Tuhan saya bilang saya bilang ke waktu belum bawa ke rumah saya akan pulangnya nanti ya. Ada tanggung jawab sebagai pelayan yang harus dikerjakan. Bergantung sama Tuhannya itu harus pol gitu. Kalau enggak susah gitu ya. Kan kepikiran terus. Itu sedara sama saya gitu. Udah 91 tahun. Apalagi kalau ibunya bilang sebentar lagi itu kan rasanya enggak enak gitu ya di pikirannya. Malam-malam, mama tolong ini. Kamu tolong teleponin adik saya yang di Jakarta suruh datang gitu. Waduh Tuhan, kenapa ke saya gitu ya, kan kadang-kadang gitu ya, kenapa adik saya nggak datang? Ini kan kasusnya seperti. Tapi tadi pagi saya setelah siap-siap mau gereja dapat WA dari ipar saya yang nungguin di rumah sakit, mamanya sehat, nyaman, bener nggak? Di dalam Tuhan itu hidup ini kan sekarang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Apalagi kalau berapa hari ini ada telepon, bang tolong saya. Merespon orang yang minta tolong itu gampang. Kenapa kalau kita punya respect sama si A lebih cepat menolong. Tetapi kalau sama yang gak berrespect, nanti ya saya lagi sibuk, saya lagi di gereja, siang lah bang, sore saya ke tempat nikah. Besok saya pelayanan di Semarang Barat. Senin ke Bandung. Terus saya bilang, Tuhan kok jawabnya enak bener ya gitu ya. Dia kan berharap sekali, dia gak punya saudara loh di Semarang. Kalau ada saudaranya masih mending ya, kan gampang. Mas Budi saya, kok bapak, ya mbak, celeng. Dianya tetap ngajar, benar nggak? Ya. Tapi kalau jauh, saya di Kudus, istri saya di rumah sakit, saya tidurnya kalau malam di rumah sakit, kalau siang kerja di kantor, saya tidur di geletak gitu. Nggak ada saudara, nggak ada yang nemenin. Pendetanya GKKD yang jemaatnya hampir 800 orang pada waktu itu, nggak ada yang bantuin saya, nggak ada. Tapi bergantung sama Tuhan itu yang paling penting. Saya dioperasi sendiri karena saya nggak punya saudara, pasang ring. Saya di ICU, istri saya harus nungguin. Beda kalau di rumah sakit sini ada tempat tidurnya ya, saya lihatnya. Ini geletak sama banyak orang gitu ya. Tapi saya lihat kalau kita sering berkomunikasi, membangun, Tuhan itu
sayang sama kita, dia pasti kasih jalan. Jangan emosi dulu, jangan panik dulu, jangan salahin orang dulu. Karena Tuhan itu baik. Kan kita mau menceritakan kepada dunia ini siapa Yesusnya, betul nggak? Kemarin saya baca yang keempat nih ceritanya ya, saya agak marah gitu sama netizen. Ada dari Kota Pati ya. Karena diisinya itu menghina Tuhan Yesus. Karena saya kan dekat sama Yesus, nggak nyaman gitu ya. Oh bahasanya kurang ajar bener nih. Karena dia nggak percaya Yesus, bener gak? Dia nggak tahu siapa Yesus yang menyelamatkan aku. Kalau dia tahu, bicaranya nggak seperti itu. Siapa itu? Pendit kan sudah mati, wah bahasanya kasar. Tapi saya bilang, hebat sekali Tuhan, saya dihina gimana pun, dia mau mati di kayu salib. Buat omongan-omongan banyak orang, termasuk omongan-omongan saya yang kasar itu. Setiap mau Paskah, saya sebenarnya ingin nonton selalu film The Passion gitu. Baru lihat gambarnya aja nggak nyaman gitu. Betapa sakitnya dia disiksa gitu ya. Sampai sekarang masih ada. Tapi saya menikmati kasih Allah yang luar biasa. Ya. Nggak ada pointer ya. Coba kita baca di sini ya. Siapakah Yesus buat saudara dan saudara sendiri, saya mau tanya. Di sini banyak sepuh. Ya. Yesus disalib itu, dia ditusuk, dipaku, dicambuk untuk kemiskinan saya, untuk dosa-dosa saya. Saya pernah sakit yang gak gampang, sakit jantung kata orang ya. Itu matinya silent. Apa ya silent tuh? Diam-diam, tahu nggak ada aja. Ya, betul nggak? Ya. Istri saya suka lihat, kenapa bang? Nggak, tenang. Padahal saya lagi bilang, Tuhan kalau engkau panggil, aku udah siap. Enaknya kalau sama Tuhan kalau udah deket gitu ya. Tapi ada saudara saya yang lain, dia nggak mau mati, itu kasihan, dia teriak-teriak gitu ya. Dia takut, gitu ya. Karena dia ingat dosa-dosanya yang dulu. Padahal Yesus sudah menanggungnya. Jadi saudara kalau lihat di kota-kota besar, ya, hidup ini penuh tantangan, misteri semuanya. Nggak tahu di depan ini ada apa gitu ya. Ini sekarang ada perang ini gimana? Kemarin dikatakan bahwa bahan bakar naik jadi 23.900 rupiah untuk Dex gitu. Buat orang yang uangnya sedikit, wah, makan mie aja 15.000. Ini 1 liter kalau bensin 1 liter diesel ini gitu ya. Kalau naik gimana? Kita udah siap belum? Untung pemerintahnya bilang nggak naik sampai tahun depan katanya. Setelah tahun depan ini tahun depan sebentar lagi gitu ya. Gimana nih? Tantangannya nggak, kepastiannya nggak tahu gitu. Tapi dia terus berjalan, bener nggak? Ada Megatrust katanya. Ada orang datang saya, bang, Megatrust itu lewat rumah abang loh. Widih. Kemarin saya ngelihat di YouTube itu Merapinya lagi ganas gitu ya. Itu batu segede lebih dari truk gitu, merah atau lepas dari pegangannya, jatuh ke bawah. Saya pernah merasakan goncangan gempa bumi yang agak lama. Loh, ini kenapa ya? Gitu ya. Pada waktu saya tugas ke luar negeri, ada di lantai berapa ya? Oh, puluhan gitu ya. Saya lihat anak buah saya tenang-tenang saja. Namanya Tony. Ton, iya kok goyang-goyang Ton. Jadi saya lihat gedung itu goyang-goyang gitu. Ternyata benar ada gempa bumi di Taiwan. Itu kan
Kalau terjadi grek gitu kan, ya bye-bye gitu ya. Makanya saya bilang, Tuhan, orang itu menghina sekali namamu. Padahal kalau dia kenal, dia akan minta ampun dan dia dijamin masuk surga. Amin. Makanya ini saudara, kita perlu pendampingan dalam hidup ini. Apalagi buat kami merasa kami nggak punya saudara. Anak pun tidak ada. Gitu. Ada saudara saya Pak Herman tuh anaknya berapa? 4 ya? 3. 3 masih ada teman yang ribut-ribut di rumah ya. Kamu jangan gini, bantuin mama cuci piring. Kalau di rumah nggak bisa, saya harus klop sama istri. Kalau nggak enak. Ya, ya namanya dinamika hidup itu. Ya. Kita perlu pendampingan dalam perjalanan hidup ini. Ya. Tapi jangan takut sama kita tetap harus lewati, nggak bisa enggak ya. Harga bensin naik ya ikutan naik. Harga telur, saya tukang ngamati telur masalahnya. Dulu 22.000 sekarang 32.000 katanya ya. Oh dia naiknya enak bener ya gitu ya. Gitu. Padahal telur itu makanan, kalau nggak ada apa-apa, ceplok telur merdeka. Masakan istrinya nggak enak, ceplok telur jadi enak. Kok makananku udah dimasak? Oh ya, dia bilang waduh mah aku kurang suka. Wah banyak alasan benar. Ceplok telur. Benar nggak? Saudara tahu nggak pendamping hidup saudara sehingga saudara bisa recovering, bisa merasakan kebebasan itu yang seperti yang saya ceritakan. Kita ini disembuhkan oleh darah Kristus. Nah, klik ini janji Tuhan. Jadi saudaraku ya, kemarin di doa pagi saya bawa firman tentang bersukacita di dalam penderitaan. Ternyata resepnya adalah seberapa banyak firman Tuhan itu kita pegang. Dia berjanji gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Renungin aja firman ini. Ada saudara saya telepon, waduh. Ada orang punya pengalaman yang gak gampang. Dari orang yang punya uang banyak langsung zero. Saudara bisa paham. Ya. Kalau ketemu saya makan, oh sana mahal, gak usah pikirin, masuk aja. Sekarang dia potret, saya makan di warteg. Bisa paham ya, kalau saya udah biasa di warteg, potret kirim ke Mas Budi, saya di warteg. Harganya kan cuma 10.000, 11.000 ya. Yang penting kenyang. Betul gak? Nah orang ini jatuh, dia bercerita, waduh dia trauma. Kalau punya uang 10.000 terus tinggal 0, cincai lah. Tapi kalau mau uangnya banyak sekali langsung tung gitu, gimana? Ayo. Saya masih trauma. Tolong doakan saya. Nah kalau dia pegang firman itu, karena hidup ini kan harus berjalan. Yang tidak senang sama kita ya ada, ya kita hidup harus jalan. Yang ngomongin kita ya pendeta juga diomongin ternyata saudara. Saya bilang, wah kok iso yo, gitu ya. Ya juga namanya manusia ya. Saya mungkin nggak terlalu diomongin karena nggak jarang bergaul sama kalian. Tetapi Pak Edi, Pak Masat sama istri-istrinya pekerja-pekerja, yang saya tahu juga di antara pekerja ada gesekan. Kok Pak Mora tahu? Oh pintu itu ngomong sama saya. Artinya bertobat gitu. Ada tekanan. Tapi firman Tuhannya janjinya bilang itu, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yes,
Kita dibenci orang tapi Yesusnya bilang, aku menyertai kamu sampai. Jadi sebenarnya kita tenang aja. Tapi hidup berkomunitas harus. Ini keuntungan berkomunitas ya. Ya pasti pertolongan teringat sama temennya, betul nggak? Saya punya ada orang lain ketemu gitu. Dia minta tolong sama saya begitu rupa. Tapi memaksa, kan kurang respect bener ya. Saya tuh berpikir, kamu tuh komunitasnya di mana, di gereja mana? Saya nggak yakin gerejanya lupa sama kamu. Orang rumahnya gerbangnya besar-besar ditutup gitu. Nggak mungkin nggak dikasih ada jemaatnya. Yang saya tahu kalau di GKKD ada yang kebanjiran apa langsung. Sekretariat kirim bantuan. Dan dikirimlah telur dan teman-temannya telur itu ya. Gula. Itu yang saya tahu dari gereja. Tapi nggak bisa sampai yang maunya kita. Tapi Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Dia tidak kelihatan tetapi dia ada. Karena dia roh ada. Jadi pada waktu kita sakit, tenang. Tuhan aku sakit, boleh. Gitu ya. Pak, Bapak enggak boleh pulang ya. Kenapa Pak? Bapak harus masuk ICU. Wah, karena waktu sakit jantung tuh ada di satu saat dianya tuh jantungnya bermasalah. Cuma berapa detik kayak gempa gitu. Betul ya Mas ya? Tetapi saya disuruh, waduh tatanya Pak, kalau di ICU sehari berapa? Emangnya kayak hotel gitu ya, 6 juta Pak, waduh 6 juta, 5 hari 30 juta ya. Banyak benar, Pak saya enggak, jangan Pak, mangke lewat piye Pak. Mungkin karena di Kudus itu masyarakatnya berbahasa Jawa, saya ya untung paham sedikit ya, ngoko mah paham gitu ya. Mangke lewat, oh maksudnya dead gitu ya. Akhirnya saya masuklah di ICU. Lihat yang orang di ICU tuh nggak enak ya, orang menderita semua. Terus baru sebentar, game over. Ada yang teriak-teriak, anakku. Kenapa ini? ICU kan harusnya tenang ya, betul nggak? Betul ya Mas ya? Ternyata ribut di dalam, kalau ada yang meninggal kan keluarnya datang terus teriak dianya. Terus melihat orang yang sekarat gitu. Pak besok pindah ya, udah 2 hari. Puji Tuhan, pindah kamar gitu ya. Gak denger yang ribut. Bukan Pak, pindah tempat tidur ke sebelah sana. Loh, kemarin dokternya bilang kok pindah. Enggak Pak, Bapak dipindah dari sini ke sana. Digeser gitu ya. Coba Bapak jangan banyak bicara ya, karena orang datang kesaksian gitu. Sampai ditulis sama dokternya. Rumah sakit dilarang bicara. Mungkin orang ini jantungan tapi kok terlalu aktif gitu ya. Gak boleh bangun selama 8 hari. Tapi karena itulah pengalaman dengan Tuhan buat saya. Saya mau berjalan. Walaupun saudara dunia gak senang, tapi Yesusnya menyertai sampai. Ada amin gak? Saudara tahu gak kalau khotbah ini menurut survei paling cuma 3% yang bisa dibawa pulang. Karena mungkin ceritanya terlalu lucu, jadi dagelan di atas gitu, stand up, firmannya lupa. Karena saudara ada yang nyatet nggak ada yang nyatet, nggak ada yang cepret nggak ada. Betul nggak? Ya lupa. Saudara pergi ke Korea, orang Korea senang nyatet deh. Aku ngasih nasihat sama anaknya nyatet. Pas nggak nyatet, kayaknya ada yang nuduh. Mana gue orang nyatet kok. Ya, gitu. Nah saudara, tolong slide berikutnya kita lihat nih. Berjalan bersama Kristus, katanya hidup kita harus apa? Satu frekuensi sama dia. Selaras, mengandalkan penyertaannya pada waktu susah dan senang. Meneladani hidup Kristus dan mengikuti ajaran. Ini prinsipnya. Waktu suami istri berjanji di hadapan jemaatnya kan apa? Pada waktu susah dan senang gitu. Mas, air penuh. Mbok kowe iki ngene wae susah. Bener enggak?
Itu yang saya dengar di rumah ya. Mah, makananmu kok ora enak ya, tuku nasi padang sih ah. Suka ada yang kayak saya dengar. Padahal dulu bilangnya ya, saya belajar rumah tangga dengan istri saya. Cobalah tuh korannya ditutup. Atau TV-nya dimatikan. Kan makan sambil nonton TV enak tuh. Dengarkan saya, kamu kan seharian di kantor. Ibu-ibu pegang pesan saya, marahin saja coba. Kalau lagi makan, kita ngobrol sama anaknya. Bener nggak? Sekarang tuh zaman jam yang paling sedikit dengan bertemu dengan keluarga ya. Bapaknya, ibunya, anaknya makan dewe-dewe sekarang. Kalau saya dari keluarga yang harus makannya sama-sama. Gak tahu ya saudara membangun keluarganya seperti itu atau enggak. Sekarang kayak susah, anaknya sekolahnya jam berapa, pulang jam berapa. Bapaknya jemput, anak yang satu udah lapar. Nanti kalau pulang, mama sudah masakan ya, gini, ambil makan. Makan sendiri, jangan lupa nanti dicuci. Anaknya taruh, nanti mamaku datang sebentar, nanti dia yang cuci. Ya, mamanya pusing, aduh, gitu. Tapi kan anakku sendiri, ya. Paham ya, saudara, pegang prinsip ini. Hidupnya selaras. Bisa selaras apa? Jadi firman Tuhan itu sebagai landasan hidup kita. Ini kita lagi dipacu dengan waktu. Bertarung dengan dunia. Ya. Saya senang sekali lihat ada anaknya itu sama bapaknya, kemana dipegang. Anaknya selalu, malah anaknya semaunya, nggak akan jatuh karena dipegang sama ayahnya. Coba sekarang pertanyaan tadi harus dijawab. Coba klik. Tolong klik deh. Apa makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kehidupan kita? Ini PR buat saudara semua. Catat nanti di rumah renungan hidup Anda. Oh ya, Pak Mora kok nanya itu ya? Apa ya? Kenapa gambarnya Bapak itu megang tangan anaknya? Kenapa anaknya yang nggak pegang jarinya bapaknya? Kenapa? Itu kan punya arti ya. Tangan bapak itu masih kuat. Kalau anaknya kan pegang cuma kecil tangannya, gampang lepas. Saudara pernah gak dengan saya berpikir bahwa tangan Allah itu kuat? Baca Yesaya 40, 1 ayat 10. Maka bergaullah dengan Tuhan sehingga kita punya catatan. Saya gak mau melarikan diri dari Tuhan. Yang pertama, tolong slide berikutnya. Nih saudaraku, pernyataan Allah harus selalu ada di setiap Yosua 1 ayat 9 kata, bukankah telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Masalahnya kita yang mau lari dari Tuhan supaya gak ketahuan, betul gak? Padahal dia bilang menyertai engkau, pegang. Yang kedua coba, kenapa? Apa maknanya? Slide berikutnya, tolong. Tadi kan dibilang, langkah-langkah jalannya ditetapkan oleh, kita udah ditetapkan supaya selamat ke sana, jangan pernah berontak gitu. Ya, tadi kan Mazmur 37 itu janjinya jelas, menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mencari teman hidup ya gak gampang ya, tapi Tuhan menetapkan, cuman kita suka main terobos gitu. Saya adalah generasi yang dididik dengan keras di pelayanan. Gak bisa pegang-pegang. Malah dulu saya tanya sama mahasiswa Semarang dulu, Bang, dulu gak boleh pegang-pegang Bang. Itu
Saya bilang, lah kalau mau jatuh, karena aturan manusia, nggak boleh pegang Pak. Lah kalau jatuh bagaimana? Naik motor kan nggak pegang, kan bahaya. Jadi pegangannya kayak istri saya bilang, kalau aku naik Grab, Gojek sendirian ya kayak gitu tuh Bang. Pegangnya di belakangnya itu kan. Kalau suamiku kan bisa aku peluk Bang. Iya Dek. Ya. Kan masalahnya nggak bisa diantar tiap waktu ya Pak Didi ya. Dia harus berjuang sendiri juga ternyata ya. Cuma dia curhat gitu ya. Tuh. Karena kemarin saya pulang dari mana gitu malam-malam. Tuh. Lihat perempuan tuh pegangannya gini-gini. Kasihan deh. Gitu ya. Cumannya bisanya gini. Ini sudah malam kok belum pulang. Masih pelayanan. Nanti sebentar lagi. Ini udah malam loh. Sayanya yang pusing. Tapi istriku masih menikmati pelayanannya. Gitu. Jadi Tuhan menetapkan. Saya kasih contoh di Alkitab orang yang berjalan bersama Allahnya. Apa coba? Siapa? Pernah tahu? Ini saya kasih contoh 2. Coba tolong slide berikut. Namanya Henoh dan kalau Henoh tuh enaknya langsung diangkat sama Tuhan. Kalau Nuh, ya Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau Kejadian 5 ayat 24, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bolehlah kata-kata itu saya pinjam. Inilah riwayat jemaat GKKD Semarang Barat. Jemaat Semarang Barat adalah orang-orangnya adalah orang-orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan orang-orang di Semarang Barat itu hidupnya bergaul dengan Allah. Gimana? Kok gak ada yang amin sih? Sekarang tuh gak gampang ngajak orang berdoa ya. Betul gak? Kemarin ada orang tanya. Nah sekarang ada pertanyaannya gini, bagaimana saya bisa melangkah? Gimana deh? Coba tolong klik. Pak Om At, kalau pergi atau saya kemana kan, bener gak? Sangat bergantung sama Google Map. Bener gak? Saya tuh dari Kelipang ke Sekre itu harus cari mana yang paling pendek gitu. Tapi cepat. Kalau pendek lama ya semua orang juga banyak. Kita kan cari yang pendek. Pakai apa? Google Map kan. Nah, Alkitab itu menjadi map panduan perjalanan hidup kita. Tuhan Allah akan ngasih lewat kene. Betul nggak? Bagaimana kita berjalan bersama Yesus? Mapnya kayak gimana? Tolong slide pertama. Yang pertama saudara, tolong klik. Harus bangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan Yesus dalam doa dan membaca firman Tuhan. Tentunya dengan perenungan. Karena saya ini pendeta, penatua suka tanya, Mas Didi kok belum lapor? Kan dulu gitu ya Mas ya. Tapi sekarang enggak lagi kan ya. Masih baca. Nah itu, Pak Maura itu senengnya buat absensi, ngeceki orang gitu. Tapi lama-lama dia udah pendeta, kelasnya udah enggak. Pak Herman sudah baca Alkitab gitu, enggak gitu. Itu udah dewasa, orang dewasa kan enggak, anak kecil yang gitu ya, sudah gigi deh gitu kan. Kalau mau tidur harus cuci kaki, ya gitu. Masa Pak Herman harus baca Alkitab ya? Kan enggak gitu toh yo. Ya. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Baca Alkitab ada no. Pagi-pagi tadi saya dibaca belajar firman Tuhan. Siapa sih malaikat itu yang ngomongin? Ada malaikat lalu disembah sama orang. Tapi malaikatnya enggak mau. Orangnya jangan. Tapi ada malaikat katanya datang, dia menyembah. Jadi
Ternyata Alkitab mengajarkan malaikat yang mau disembah adalah Yesus Kristus. Murid-muridnya menyembah, betul nggak? Tapi Paulus kan nggak mau disembah. Hanya Yesus malaikatnya. Artinya dia roh dan kebenaran itu. Makanya saya mau berjalan dengan dia. Firman Tuhan jadi Google Map saudara. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Kita sebenarnya kita pulang, aku ini bener nggak cari Tuhan sungguh-sungguh? Kadang-kadang saya malu, aduh Tuhan, aduh malu saya, ampuni ya Tuhan. Ampuni saya, tadi saya marah. Saya tidak melayani jemaatmu dengan baik. Saya menolong melihat kasta, nggak boleh. Siapapun harus ditolong. Nyaman, jadi Yesus menjadi sahabat kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa saudara? Ini yang kedua catat. Menjalankan nilai-nilai Kristus dalam kehidupan keseharian. Alkitab ini menjadi, kan tadi kan panutan, petunjuk. Contohnya apa? Di 1 Korintus 13:47 ini ayat yang sering kita. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak menegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini SOP-nya, standard operation-nya. Saya melanggar aturannya, harusnya kabel itu disolder supaya dia pakem sama spoonnya. Saya coba-coba karena lihat YouTube ternyata mungkin saya salah ngikuti YouTube-nya. Ya lepaslah, nggak hidup lah. Bener nggak? Mika 6 ayat 8, hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jelas firman itu. Jalankan nilai-nilai kekristenan dalam hidup. Pacaran, berumah tangga, kerja, jualan. Yang pertama tadi apa katanya? Bangun hubungan pribadi yang baik. Yang kedua adalah jalankan nilai-nilai Kristen. Yang ketiga apa saudara? Tolong. Selalu mengandalkan Tuhan dalam segala kesulitan. Ya tadi saya belajar gitu. Waduh mogok Tuhan, piye caranya bawa pulang ini ya. Ibu saya dari latar belakang lain. Tapi terima Tuhan Yesus. Dia senang anaknya pendeta. Jadi dia bisa tanya, kalau gini gimana? Mama gini. Gini mah, gak boleh Tuhan Yesus bilang gitu. Oh ya, dia senang. Sampai umur 91 tahun masih baca Alkitab setiap hari. Jadi saya memang diciptakan punya DNA kayak gitu, disiplin gitu ya. Jangan terlalu fokus sama persoalan, tapi fokus sama Tuhan. Kalau kita fokus sama kecemasan, kekhawatiran, katanya itu jadi doa, betul nggak? Saya punya gen seperti itu. Karena ibu saya selalu nanya, kamu di mana? Kamu di mana? Kamu jangan ini, kamu begini, gini. Jadi kayaknya saya kurang pede gitu ya. Satu ketika saya bilang, Tuhan, saya laki-laki, saya harus berani melangkah. Ma, saya harus berani melangkah, Ma. Karena pada waktu itu saya mau kerja, setelah lulus pendidikan, saya ingin pergi ke luar daerah. Saya pergi ke pengeboran minyak yang sendirian. Saya tidak tahu cara dari Bandung pergi ke Pulau Tarakan itu naik apa.
sama perusahaan dibiarin. Nggak ada Google Map. Kalau sekarang kan enak, tenanan itu. Sekarang tanya pom bensin di mana kan bisa jelas. Kalau zaman dulu kan gimana nyebrang dari Tarakan pergi ke Pulau Bunyu ini, caranya piye gitu. Membuat saya lebih dewasa. Saya disuruh ke luar negeri, Maura kamu ke luar negeri ya, sendiri. Gimana caranya keluar dari airport di luar negeri ke jalan raya sana kan? Kan airport itu besar sekali gitu ya. Bahasanya cincang gitu. Tapi saya pernah lihat di bioskop kalau mau keluar gelap-gelap ada tulisan exit. Exit. Wah, exit, ikutin exit. Betul ya keluar ya. Terus ada yang jemput, halo Mr. Spencer. Kan udah keluar, waduh. Kalau di airport kan celingak-celinguk kalau di airport luar negeri. Orang tamunya kan gak boleh deket, bener gak? Hai Mola. Oke, Spencer. Karena orang Taiwan gak bisa bilang Mola. Ya, bener Ci. Saya bisa itian-tian. Jadi saudaraku, pesannya tuh. Kesimpulannya apa saudara? Tolong kita baca sama-sama ya. Berjalan bersama Kristus bukan sekedar mengikut aturan atau ibadah rutinitas yang dilakukan. Tetapi hidup dalam hubungan yang intim dengannya. Meneladani kasihnya dan menyerahkan arah hidup kita kepadanya. Dengan begitu setiap langkah kita, baik di masa susah maupun senang, akan dipenuhi dengan damai dan pengharapan yang datang dari Yesus Kristus. Amin. Kita menjadi yakin akan kuasa kebangkitan Yesus Kristus, akan mengatasi semua perkara yang kita alami karena kita punya hubungan intim dengan. Wah, Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan yang menerangkan pikiran saya. Hari ini saya senang ibu saya boleh sehat. Karena baca di internet itu kan ngeri-ngeri ya. Ada yang bilang ini begini. Orang tuh sering mendeni gitu berita-berita itu, bener gak? Ya. Akhirnya dokternya itu membaca hasil ronsennya, oh di paru-parunya bersih gitu ya. Ya nggak ada flek-flek apa. Nah sekarang langkah saya apa? Rumah saya itu harus bersih. Rumah saya itu kan mungkin ibu saya biasa sendiri, sekarang ada keluarga datang bawa anjing itu kan kesana kemari gitu ya, jalan-jalan mungkin bawa debu, bawa bulunya gitu ya. Ibu saya nggak biasa kan, sepuh gitu. Ya bukan berarti ya saudara nggak punya anjing nggak boleh, ya silakan itu. Cuman mungkin rumah saya kurang udara masuk, mungkin ya bisa ya, karena di perumahan yang padat. Gimana saudara, mau berjalan bersama Yesus? Pegang janjinya, intim sama dia. Gimana jalannya? Saya kasih kesempatan buat saudara ambil keputusan. Kita punya Allah penyembuh, kita punya Allah pelengkap, punya Allah yang memegang tangannya kita dengan tangan kanan yang penuh dengan kemenangan. Mari kita berdoa. Coba saudara silakan merenungkannya. Kita saat teduh barang 2 menit. Coba saudara pandang wajah Yesus. Dia adalah Bapa bagi anaknya. Dia sedang memegang tangan Anda dengan tangan kanannya yang penuh dengan kekuatan dan kuasa, yang memberi kemenangan, kecukupan, kesembuhan. Terima kasih Tuhan.
yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama Kami berjalan bersama kami. Ku tak takut, Ku tak gentar bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu Yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Saudaraku, setelah Anda merenung, apakah engkau yakin bahwa Allahmu yang dahsyat itu yang akan memegang tanganmu? Amin. Apakah engkau yakin bahwa Allah yang dahsyat itu yang disalibkan itu akan menyembuhkan sakit penyakitmu? Apakah engkau yakin bahwa masa depanmu akan dipelihara oleh Allah yang dahsyat itu? Tuhan Yesus, inilah jemaat Tuhan di Semarang Barat. Bagi saudara-saudara yang sedang bermasalah, saudara boleh pegang dadanya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, inilah jemaat Tuhan. Kami datang, tidak mau kehilangan kesempatan datang kepada Tuhan dalam doa. Kepada Tuhan. Ingin kami semakin intim dengan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, pulang dari tempat ini. Kami boleh punya hubungan-hubungan yang bagus lagi dengan Tuhan dan sesama. Kami mau berseru hanya kepada Tuhan Yesus pada waktu kami susah, pada waktu kami sakit, pada waktu kami bingung. Engkaulah pertolongan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau berjanji akan menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap orang yang sedang memerlukan jamahan-Mu atas keperluan pribadinya Tuhan. Jamah dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehatnya Engkau, bahagianya Engkau, terbebaskan dari ikatan-ikatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Mora untuk pelayanan firman di tempat ini. Bila firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Untuk Aser bisa mempersiapkan diri. Sebelum kita kumpulkan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh kami sediakan di tempat ini Tuhan untuk mendengarkan pengajaran daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Bila firman ini boleh menjadi pelita dalam kegelapan ini Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan tetap teguh dalam iman kami Tuhan. Jadikan kami untuk kuat terus Tuhan mengikut Engkau. Karena kami percaya ada mahkota kehidupan yang Engkau janjikan di sana Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami yakin dan percaya. Tuhan terus akan memberkati Pak Mora dan Bu Mora dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat dimanapun berada. Kami percaya Tuhan melalui keluarga Pak Mora dan Bu Mora. Banyak jiwa yang semakin dimenangkan. Amin. Banyak jemaat yang semakin dikuatkan dan diteguhkan Tuhan. Biarlah kehidupan Pak Mora dan Bola boleh menjadi teladan bagi kami semuanya. Amin. Tuhan. Berkati untuk pekerjaan Pak Mora dan Bu Mora dalam kesehariannya. Biarlah tangan Tuhan tetap menyertai dimanapun Pak Mora berada. Amin.
Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan berikan sebagian apa yang kami miliki. Biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang beri. Kami percaya Tuhan akan berikan yang terbaik juga untuk jemaat-Mu di tempat ini. Haleluya. Amin. Amin. Sebagai lagu, kita akan iringi dengan pujian Ku Diberi Kuasa. Yes. Bagi yang ingin mempersembahkan melalui transfer, bisa menggunakan BCA seperti nomor tertera di depan. Bagi yang sudah, kita bangkit berdiri. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh, bawa kaki. Yes. Pakai kuasa Raja mulia, ya Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, bersyukur hari ini ibadah sudah bisa kita akhiri. Kita akan berdoa bersama buat bangsa kita dan kita akan mendapat berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Mora. Kita angkat satu pujian dengan penuh iman. Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut
Bapa di surga, Allah yang dahsyat, Allah yang sempurna. Kami mau berdoa bagi negeri kami Indonesia, Tuhan. Ya Tuhan. Dalam nama Negeri ini hanya perlu Engkau, Tuhan. Amin. Engkaulah yang menurunkan bala bantuan atas negeri kami. Amin. Yang pertama, Tuhan, Dalam nama Yesus. berkat keselamatan atas bangsa kami. Amin. Mengenal Kristus, bahwa Yesus yang kami sembah Amin. adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Amin. Biarlah mereka tahu, Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat umat manusia. Bapa, selamatkan Indonesia dari Sabang hingga Merauke, Tuhan. Amin. Biarlah mereka yang ada di kota ataupun di desa-desa, di pegunungan, di pantai, dimanapun mereka berada, Injil boleh diberitakan, Tuhan, Amin. sampai ke ujung bumi, Tuhan. Yes. Kami berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia, Tuhan. Pimpin negeri ini, Tuhan. Tolonglah perjuangan-perjuangan negeri kami. Tolong pemimpin kami, Tuhan, Dalam nama Yesus. bisa bekerja sama dengan rakyatnya, Tuhan. Yes. Tolong pemimpin bekerja dengan amanah, Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan. Amin. Kami berdoa negeri kami dipenuhi oleh semangat bekerja, bukan semangat korupsi, Tuhan. Amin. Amin. Kami mematahkan roh-roh korupsi, roh ketidakadilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pimpin presiden kami, Tuhan, memimpin jajarannya, Tuhan, dari pusat hingga daerah. Pemerintah negeri ini dengan baik. Yes. Pimpin gubernur di Jawa Tengah, Tuhan. Bapak Lutfi, Tuhan. Supaya dia boleh bekerja dengan baik dengan jajarannya. Demikian juga wali kota Semarang. Amin. Tolong Bapak, pemimpin-pemimpin kami adalah pemimpin-pemimpin yang betul-betul cinta akan rakyatnya, Tuhan. Yes. Tolonglah bangsa ini, Tuhan, seluruh rakyat Indonesia dari pusat hingga daerah. Rakyat Jawa Tengah, rakyat kota Semarang, Tuhan. Bersama-sama bergandeng tangan membangun negeri ini. Yes. Supaya perekonomian kami baik, Tuhan. Tolong wakil-wakil rakyat, Tuhan, yang ada di DPR, MPR, di pusat ataupun di daerah-daerah. Tolonglah mereka berpihak bagi rakyat Indonesia, Tuhan. Amin. Dan pimpin jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan, untuk menjalankan nilai-nilai Kristus di dalam kehidupannya. Yes, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sebentar, Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan kami. Yes. Firman yang dibagikan, kami catat di loh batin kami, Tuhan. Menjadi pengikut Kristus dengan nilai-nilai Kristus yang ada di dalam batin kami. Saudaraku boleh angkat tangan. Tuhan akan menyertai saudara dengan berkat-berkatnya. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat sampai rumah dengan sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Kita semua berkata, amin. 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 Selamat hari Minggu.